Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Bapak Jumeri, PLT Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek Bapak Henderman, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Pendidikan Direktorat Jenderal Guru Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek Bapak Praptono, Ketua Dewan Pengurus Pusat Aksi, Bapak Dr. Andes Asep Tapip Yani MPD, Ibu Bapak Pengurus Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia di seluruh penjuru Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi dan selamat atas terselenggaranya webinar dan Kongres Nasional Aksi keempat ini. Kongres biasanya selalu identik dengan regenerasi sebuah kepemimpinan dalam suatu organisasi. Hal ini merupakan hal yang baik, di mana estafet perjuangan bisa terus disambung. Saya yakin bahwa Aksi telah merencanakan dengan sangat baik pergantian roda kepemimpinan ini dengan terus memperkuat kompetensi pemimpin pembelajaran dalam rangka meningkatkan proses dan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas terselenggaranya webinar dan Kongres Nasional Aksi keempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pekerjaan kita di bidang pendidikan ini adalah sebuah upaya untuk membangun peradaban. Pekerjaan di bidang pendidikan bukan sekedar hanya untuk membahas kurikulum dan hasil belajar, bukan sekedar hanya mengajar dan mendidik, tapi melahirkan masa depan, melahirkan generasi pembaharu yang akan menjawab tantangan dan panggilan zaman, baik zaman itu masa kini maupun masa mendatang. Untuk mewujudkan mimpi kita sebagai bangsa, mewujudkan mimpi kemerdekaan Indonesia, peran pendidikan amatlah penting. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan sejatinya berkaitan dengan sangat erat. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin dibentuk. Dengan kata lain, cita-cita peradaban, mimpi kita sebagai sebuah bangsa, kita mulai kerjakan dan kita semai benihnya dari apa yang kita lakukan di bidang pendidikan. Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini adalah sebuah filsafat dalam kebijakan pendidikan Indonesia yang berpijak kepada filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ada kata Tutfuri Handayani di dalam logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ini sebenarnya adalah sebuah bentuk komitmen bagi kita untuk berpijak pada filosofi Bapak Pendidikan kita tersebut. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa Ing Ngarso Sung Tulodo pada arti secara harfiah adalah di depan memberikan contoh, Ing Madio Mangunkarso di tengah memberikan semangat, dan Tutwari Handayani di depan, dari belakang kita memberikan dorongan. Tapi intinya adalah bahwa menjadi pendidik itu adalah menjadi teladan, menjadi pendidik itu adalah menjadi pembangkit semangat, Mangun Karso, bukan yang melemahkan semangat, tapi membangkitkan, menguatkan semangat. Dan Tutwari Handayani. Pada akhirnya, kita sebagai pendidik adalah untuk membentuk manusia-manusia yang mandiri, manusia-manusia yang merdeka. Dan inilah sebenarnya esensi dari filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Merdeka adalah kata kunci. Manusia-manusia merdeka. Karena itu Merdeka Belajar itu adalah sebuah filsafat kebijakan pendidikan yang berpijak pada filsafat dari Bapak Pendidikan kita sendiri. Nah, karena itu, jika kita melihat logo dari kementerian kita, sebenarnya sudah lama esensi dari filsafat Bapak Pendidikan kita ini sebenarnya haruslah menjadi sebuah arah dari kebijakan kita untuk menghasilkan manusia-manusia yang merdeka. Dan ini adalah komitmen kita bersama dalam ekosistem pendidikan kita. Bahwa apapun yang kita kerjakan di bidang pendidikan, apapun peran yang kita lakukan, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa untuk membentuk manusia-manusia merdeka. Jadi fokus kepada murid dan pembelajarannya yang memerdekakan adalah bagaimana cara kita untuk melakukan transformasi pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, arah kebijakan kepemimpinan sekolah kita
sekarang ini sudah berpindah fokus dari tadinya lebih berfokus kepada kepemimpinan yang lebih menekankan administrasi pendidikan, pada fokus yang lebih kepada pembelajaran murid. Dalam hal ini, izinkan saya menjelaskan program pendidikan guru penggerak. Sejak awal kami berkomitmen bahwa program pendidikan guru penggerak adalah program penyiapan pemimpin-pemimpin pendidikan di Indonesia, the new generation of school leaders, generasi baru kepemimpinan pendidikan di Indonesia, baik menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun instruktur untuk dalam pelatihan guru. Saya ingin sedikit bercerita tentang cita-cita dan gagasan program tersebut, yaitu program pendidikan guru penggerak. Program pendidikan guru penggerak ini ingin menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang-ruang kelas di Indonesia, serta membangun ekosistem pendidikan Indonesia yang merdeka belajar dan selalu berpihak kepada murid. Berpihak pada murid inilah yang harus menjadi orientasi utama setiap pendidik dan pemangku kepentingan Indonesia. Seperti yang diamanahkan oleh Ki Hajar Dewantara hampir 100 tahun yang lalu, bahwa setiap pendidik itu haruslah pertama dan utama sekali adalah orientasi nilai untuk menjadi pelayan, yaitu pelayan dari murid-muridnya. Dan inilah sesuatu hal yang fundamental dalam filsafat Bapak Pendidikan kita. Nah, kemudian apa dan kenapa ada program pendidikan guru penggerak ini? Karena kita ingin mendorong sebuah paradigma baru. Inilah adalah esensi dari program pendidikan guru penggerak ini, melahirkan the new generation of school leaders yang memiliki paradigma baru kepemimpinan pendidikan Indonesia. Apa itu? Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Pertama, yaitu kepemimpinan pendidikan yang berpusat kepada murid. Melalui program pendidikan guru penggerak, kita akan mengubah paradigma kepemimpinan pendidikan kita dari yang tadi saya sampaikan, paradigma yang berfokus tadinya lebih kepada administrasi pendidikan, menjadi fokus kepada pembelajaran murid. Pemimpin-pemimpin yang ingin kita hasilkan adalah pemimpin sekolah yang memandang anak dengan rasa hormat, yang menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, atau bentuk kepemimpinan pendidikan lainnya. Melalui program pendidikan guru penggerak, kita ingin lahirkan generasi baru kepemimpinan pendidikan Indonesia, yaitu orientasi utamanya adalah kepada murid. Dan orientasi kepemimpinan sekolah yang ada, yang ingin kita transformasi ini, adalah menyempurnakan orientasi yang sudah ada sebelumnya. Tantangan zaman kita harus lebih menekankan kepada fokus utama, yaitu pada murid dan pembelajaran mereka. Lalu yang kedua, paradigma barunya adalah bagaimana program pendidikan guru penggerak mendorong holistic education atau pendidikan holistik. Dan ini yang ingin kita hasilkan, yaitu pemimpin-pemimpin yang mampu mendorong ketika melihat pembelajaran murid ini adalah secara holistik. Tumbuh kembang mereka dilakukan sesuai dengan, kalau kita lihat dari filsafat Ki Hajar Dewantara, yaitu ada olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan perasaan, olah karsa, menguatkan kemauan, dan olahraga, menyehatkan jasmani. Kita sudah memiliki profil pelajar Pancasila sebagai tujuan pendidikan Indonesia. Murid-murid Indonesia adalah pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, tapi dengan tetap memegang nilai-nilai kearifan lokal, itu nilai-nilai Pancasila. Maka guru dan kemudian para pendidik dan dipimpin oleh pemimpin sekolah harus menumbuhkan murid-murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Lalu paradigma selanjutnya adalah bahwa pemimpin sekolah itu harus mampu menjadi coach dan mentor bagi pendidik lain. Mereka memiliki passion untuk mengembangkan pendidik lainnya supaya mampu untuk melayani murid dengan sebaik-baiknya dengan berbagai macam program-program pendidikan. Melalui program pendidikan guru penggerak, kita ingin menghasilkan pemimpin pendidikan yang bukan saja mampu mengajar secara kreatif dan berpusat kepada murid, namun bisa menjadi pelatih atau coach dan mentor dan teman belajar teman-teman sejawatnya, dan selalu bersemangat membagikan ilmunya untuk mengembangkan guru-guru yang lain. Karena guru penggerak, pemimpin pendidikan generasi baru ini percaya bahwa perubahan perlu dilakukan bersama-sama sehingga seluruh ekosistem pendidikan menjadi berdaya. Lalu hal yang lain dari paradigma baru ini adalah komitmen menjadi teladan dan agen perubahan. Nah, melalui program pendidikan
guru penggerak, kita ingin menghasilkan pemimpin-pemimpin pendidikan yang tidak hanya mengembangkan diri sendiri, namun juga menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Mereka memiliki panggilan untuk memecahkan masalah-masalah tersulit yang ada di bidang pendidikan. Yang inilah menjadi tujuan utamanya. Jadi bukan kemudian meningkatkan kompetensi dan kemudian kepada dalam konteks pekerjaan lebih senang untuk hal-hal yang sudah mudah-mudah saja, tapi justru seperti profesi lain, ketika kompetensi semakin baik, maka dia memiliki panggilan tantangan untuk memecahkan masalah-masalah tersulit di bidang profesinya. Dan inilah yang menjadi sebuah passion dari guru penggerak, dari pemimpin pendidikan masa depan kita ini, sehingga layanan kepada murid termasuk di daerah-daerah yang sulit ini dapat ditingkatkan. Dan apapun kondisinya, karena pemimpin baru, generasi baru kepemimpinan pendidikan ini memiliki resiliensi, daya juang yang tinggi dan tangguh sebagai pemimpin pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Ibu Bapak sekalian, saya sekali lagi sangat mengapresiasi Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia yang telah menginisiasi webinar dan Kongres Nasional Aksi keempat untuk mendukung profesionalisme kepala sekolah se-Indonesia. Melalui kegiatan ini saya berharap kepala sekolah se-Indonesia dapat terus saling bekerja sama, merancang program, dan terus mengembangkan diri untuk menjadi the new generation of school leaders, menjadi generasi baru kepemimpinan pendidikan Indonesia, yaitu kepemimpinan yang berpusat kepada murid dan pembelajarannya, kepemimpinan yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, kepemimpinan yang terampil dalam mempraktekkan pengajaran yang berpusat kepada murid, dan memiliki passion dan kemampuan yang baik untuk menjadi coach atau mentor bagi pendidik lainnya, dan terus menjadi teladan agen perubahan dalam ekosistem pendidikan Indonesia yang merdeka belajar. Karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya buka kegiatan webinar dan Kongres Nasional Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia yang keempat. Mari terus kita bergotong royong, kita saling mendukung, saling berbagi, demi pemimpin pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi anak-anak Indonesia. Izinkan saya mengakhiri sambutan saya dengan pantun. Dari Jakarta menuju Tunisia, belajar sejarah dunia sambil pergi liburan. Selamat dan sukses Kongres Nasional Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Selamat melanjutkan roda perjuangan kepemimpinan pembelajaran. Berlayar dari Teluk Bayur menuju Tanjung Perak, tampak lumba-lumba berlompatan kejar-mengejar. Mari serentak kita bergerak, bergotong royong, wujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Rahayu.